Sampai di tengah simpang 4 itu Oh. langsung lah dihantam sama mereka, hantam sama mereka. Oke kawan-kawan, di sini kita mau bahas yang terjadi tanggal 17 Agustus di Istana Maimun. Di mana tragedi ini di sebelahku ini, di situ dia diserang oleh geng motor yang ada di Medan. Jadi cuman itu ceritanya, Bos? Jadi pada tanggal 17 Agustus itu saya dan teman-teman punya gimana ya? Ada rencana untuk jalan-jalan. Jalan-jalan nih tujuannya ya. Tujuannya. Jadi waktu jalan-jalan nih kita rame-rame nih kan mau ke arah jalan Pemuda. Jadi begitu sampai di simpang 4 jalan Pemuda, kita nggak tahu bahwasannya di simpang 4 itu bakal ada geng motor yang lain. Dengan secara nggak langsung begitu saya dengan teman saya yang bernama Heru jalan pas di tengah jalan simpang 4 itu mereka teriak-teriak. Kenapa kok bisa teriak? Itulah nggak taunya, mungkin karena kami Terjepit. ikut sama rombongan itulah mungkin kan, karena orang tuh pakai baju OKP, jadi ya dianggap orang tuh mungkin kami sama geng motor itu. OKP apa OKP? OKP-nya adalah itu. Ya apa OKP? Orang apa? Orang kita punya cerita. Goblok anjing. Jadi begitu sampai di tengah simpang 4 itu langsung lah dihantam sama mereka. Hantam itu? Iya, dihantam. Berarti kau sama kawan kau kena hantam? Iya. Berapa orang korbannya dari kalian? Kurang tahu kalau itu saya. Pokoknya waktu itu saya sama kawan saya aja lah yang diapa. Karena waktu itu kan kawan saya posisinya nabrak mobil. Oh, nabrak mobilan nih dia. Mobil. Jadi begitu udah nabrak mobil kan nggak bisa jalan lagi tuh. Iya. Nyangkut lah ya. Nyangkut. Jadi kena lah ya. Harus kena hantam. Terus jatuh lah saya waktu itu. Jadi Itu pas jatuh kan. Ya pas jatuh mau nyelamatin diri, ternyata gulungan celana saya nyangkut di standar kereta. Standar kereta kawan ini yang Iya, boncengan. bonceng. Oh, jadi kau posisinya di bonceng Iya, kan? posisinya di bonceng. Jadi itulah nyangkut, mau lari menyelamatkan diri, rupanya udah ditunjang sama geng motor yang nyerang saya itu. Oh, kena tendang rupanya. Itu campak, melentang, begitu apa orang itu udah nyerbu. Langsung gitu ya? Langsung ditampung ya? Langsung ditampung, langsung dipijak lah di bawah gitu. Gitu dipijak orang itu, entah kenapa tiba-tiba orang itu tak mukul apa ke kepala kan. Langsung main pukul gitu ya? Langsung main pukul. Aja. Jadi begitu dipukul, datanglah oknum apa nih? polisi ya. Oknum polisi ya kan. Langsung lah orang itu bubar yang mukulin kan. Itu orang itu bubar, saya bangkit. Saya pikir saya nggak apa-apa. Supaya saya cek, supaya kepala saya udah berdarah. Bocor lah ya. Bocor. Kena apa itu kira-kira menurut kau? Itulah kurang tahu saya dipukul. Kira-kira jumlah orang yang ngapain tuh berapa orang? Aduh. Katanya sih waktu itu lebih kurang 250 orang. Enggak, yang mukulin kau Yang nih. mukul itu yang royok sekitar 11 orang lah. 11 orang yang ngapain kau sendiri nih? Sendiri aku. Jadi kawan yang bonceng kau itu gimana cerita dia? Itulah nggak tahu karena waktu itu kan udah dipijak-pijak tuh di bawah tuh kan. Nggak sadar lah dengan kondisi kan yang satu lagi. Pijak-pijak yang PYE gua nah. Capek Capek kali. Bos 1000. Nggak tahu lagi mana tuh. Itu dalam hati tuh pikiran tuh ada dua tuh, hanya dua. Apa? Antara mati dan hidup. Jadi kebetulan Tuhan, sahnya yang mana nih? Tuhan masih memberkati bahwasanya saya masih hidup. Masih percaya Tuhan. Percaya Tuhan. Dan masih percaya Tuhan ya. Takdir ya. Ternyata takdir masih menyelamatkan saya ya.
Begitu saya udah selesai, udah mereka selesai mukulin saya berdiri. Saya lihat ada oknum polisi. Ada oknum polisi. Saya minta tolong sama oknum polisi tersebut. Tapi saya nggak tanggepin. Nggak diladenin ya. Don dia mungkin, Cuma saya ya kan? tahu, ya. Karena Sendiri dia pula kan? Iya, sendiri. Don lah dia. Jadi pada saat itu Gak pegang pistol ya kan? hati Aja. ya. Alah, cepu lah, cepu ya. Iya. Cepu. Jadi itulah begitu mau minta tolong, saya bilang, Pak, tolongin saya Pak, antar saya ke rumah sakit terdekat. Aduh, nggak bisa, udah lari aja kamu ke rumah sakit sendiri katanya. Dia kayak gitu. Iya. Rusak kali. Terus saya heran kok bisa kayak gitulah oknum polisi sekarang ini. Gimana itu Bos Kribo kira-kira? Apa yang bisa Bos Kribo Pak? Ya sampaikan mungkin sama di satu sisi dia sendiri ya kan? Dan dilawan pun anak muda ya kan? Itulah bagian pun kau di situ mungkin dilihatnya sesama geng motor ya kan? Tapi kita nggak tahu lah entah mentalnya memang gitu ya kan bawaannya. Jadi mungkin karena polisi itu menganggap kalau saya ini juga Iya bisa jadi tapi kita nggak tahu ya kan. Nggak tahu kita. Pas kau dibawa ke rumah sakit itu siapa yang bawa itu? Jadi jadinya? begitu saya minta tolong sama oknum polisi itu, dia manggilkan beca waktu itu. Oh polisi ini? Iya. Oh, berarti Jadi, masih ada lah Masih ada lah mungkin niat untuk menolong ya, walaupun Ya, kecil gitulah, ya, ya. kayak gitulah. Jadi begitu saya minta tolong ya kan, dipanggilkannya beca. Beca ini juga nggak mau nolong aturannya, Bos Kribo. Oh nggak mau nolong pula beca ini. Aduh. Mungkin itulah dia Itulah takut. karena kau itu Iya, berasa. Mungkin dia takut Itulah karena nggak aku enak. nggak bayar ya kan. Iya Jadi bisa repot jadi. dia, ya. Muka nggak ada duit kan? Tahu pula itu ya. Orang pun tahu. Nggak bawa duit ya. Jadi itulah begitu beca itu mau apa, itulah nggak mau nolong. Adalah satu orang abang-abang waktu itu. Nyelamat tuh. Selamatin lah, tarik lah tukang beca itu, diberhentikannya. Baru dia bilang sama tukang beca itu, kau tolong dulu anak ini keadaannya lagi parah. Oh yaudah bang, yaudah kayak gitu kan. Dia ada bilang makasih kok dulu sama abang itu, Bang. abang merah ini. Buat Abang abang yang penonton. udah nolongin saya waktu itu, terima kasih bang ya. Dan juga abang-abang tukang becanya, terima kasih. Dan ya, pokoknya saya berterima kasih. Dia banyak. kontraktor lah bang tuh nanti, ya kan? Ya. Tapi ya bang abang Iya, kasih iya, juga lah iya, dia kue iya, bang, ya kan? Kita habis jinukannya ya. Kan? Ya. Jadi Terus lah udah lah, baru gimana lagi Iya, tuh? itulah. Penasarannya lagu. ditolong Bisa tukang, kali. jadi tolong tukang beca itu. Oh, Di antaranya lah, saya bilang lah, bang tolonglah antarin saya ke rumah sakit yang terdekat. Oh, yaudah kata, sabar ya. Ya. Setelah diantarlah ke rumah sakit. sendiri oh nih berarti. Sendiri aku. Sendiri. Masuk aku ke rumah sakit lari kan. Kau yang lari, nggak diantarkan gitu, nggak dibopong, nggak digendong. Lari sendiri aku ke dalam rumah sakit. Itulah kau kan. Itulah. Begitu sampai aku dalam rumah sakit, kalau minta pertolongan sama perawat yang ada di rumah sakit. Nggak kena dituduh-tuduh covid kok kan. Nggak ada di Mana situ. tahu kan. Jadi begitu minta tolong apa kan sama perawatnya tuh lah, dikasih masuklah ke ruangan apanya itu, ruangan Perobatan. Tapi sempat pernah dengar aku ada yang bilang katanya pertamanya kau itu ke UGD gitu mau diopname. nggak ada itu Operasi nggak ada. Berarti waktu itu kue juga ada itu lembek kali ya. Lembek, ya. Nggak bisa itu nggak bisa. Ya itulah, itu sampai di dalam rumah sakit bingung lah kan, udah dibersihkan sama orang itu, dibersihkan kepala aku kan. Wah, rupanya orang itu minta sama saya untuk ada yang menjaminkan. Minta Jadi, jamin. untuk dikerjakan lah kepala ini kan, biar nggak terlalu apa kali. Ya. Terus Nah. langsung diobati tuh nggak? Apa nunggu? Bersih-bersihkan orang itu lah, Bersih-bersihkan disiram aja. alkohol, digunting ya. Mabuk lah kau, siram alkohol nggak? Enggak lah. Oh, alkohol beda. Beda. Iya. Wah, jadi untuk apa itu udah dibersihkan mereka, mau diobatin, cuman dokternya bilang harus ada penanggung jawabnya. Baru saya menang jawab gua tuh. Disitulah bingung kan, Oh. siapa kira-kira nih penanggung jawabnya.
Keluarga lah ya, keluarga. Ya dia minta keluarga. Ya dengan alasan karena melihat rumah sakitnya besar mewah ya kan, pasti biaya mahal ya kan, Bos Ribu. Jadi ya saya bilang aja orang tua saya jauh. Iya. Jadi rupanya nggak ada. Stella. Lu pakai bohongnya juga rupanya kok. Rupanya hatinya nggak lulu, dokter nggak lulu. Kan bisa lulu. Dia yang sakit berarti kan? Kan? Dia yang sakit. Iya nggak lulu hatinya. Saya tetap juga maksa untuk ngasih, untuk nyuruh ada harus penjaminnya lah gitu biar kerja kan. Nah, begitu saya periksa kantong, handphone saya udah nggak ada. Ya, Handphone udah diambil mungkin sama mereka. Bing tadi kejadian itu. Iya di kejadian itu. HP kok hilangnya di situ apa memang tercampak apa kayak mana? Aduh Pak, itu nggak tahu lah Apa Bos. memang dirogoh-rogoh kantong kok? Itu hanya ada banyak kemungkinan itu Bos Kribo. Kalau nggak kecampak, dirogoh atau diambil lah mungkin sama orang itu. Ya, sama aja sih itu. Pokoknya sama orang itu lah, Cuman memang positif ya. positif kan aku pastikan sama orang tua. Jadi begitu nengok kantong, periksa kantong nggak ada apa, nggak ada lagi HP. Jadi kau ngabari orang keluarga pakai jaminan tadi kayak mana? Itulah. Pakai HP siapa? Minta tolong sama perawatnya bahwasannya saya mau minjem handphonenya. Dikasih lah ya. Dikasih. Itulah dikasih. Itulah. Saya buka lah media sosial, saya chat. Namanya ada Kak Nanda Irwani. Kakak itu yang bantu. Kakak itu yang bantu. Setelah datang, saya chat. Bahwasannya saya bilang saya di rumah sakit. Gak apa-apa lah nih ya, sebut merek rumah sakit. Jangan, nanti sensornya ya, Mas. Kali. Iya. Enakan lah dia ya kan. Karena itu rumah sakitnya. Udah nggak apa ya kan? Iya. Kan. Nggak bisa. Nggak tahu lah cara bilangnya. Jadi itulah, begitu udah di chat, disuruh telepon. Minta lah nomor WA ya kan. Dapat nomor WA, telepon. Itu ekspresi orang tuh cuman tuh pertama kali kau dengar kau kayak gitu. Itu waktu aku bilang kalau aku di rumah sakit, ya sempat terkejut juga lah ya kan. Kok bisa di rumah sakit gitu ya. Banyak dengar kabar dia udah kepala gue udah pecah-pecah gitu. Percaya. Dipukuli sama itulah orang-orang yang kayak Jadi gitu. kira-kira berapa jahitan lah kau kena total? Tadi ya katanya ada yang bilang 60 jahitan, ada yang bilang 14 jahitan. Ya. Jadi cerita yang benarnya di mana? 40 apa? 16, 14. Inilah yang nggak tahu ya, kata teman ada yang bilang 14, ada yang bilang 60. Kurang tahu juga. Ya pokoknya sakit lah ya. Pokoknya sakit. Pokoknya sakit lah. Pokoknya Sakit kali lah Bos Kribo. Sakit. Apalagi begitu siap dibius tuh, aduh. Kayak disunat nih. Memang nggak sakit ya kan? Ya, tapi Abis bius ini bius kok ini, ya kan? aduh, keringat. Mandi. Kali ya. Kali. Nah, begitu sampai udah di rumah sakit, datanglah Kak Nanda ini kan sama cowoknya. Kebetulan cowoknya itu abang ipar aku, abang sepupu. Abang sepupu. Ipar apa sepupu? Sepupu. Dan nikah sama ini nikah sama ini kan bingung. Makanya itu sepupu lah, abang sepupu. Datang lah ya. Sama datang juga lah Komandan Koramil 01 aku. Komandan Koramil ya, namanya Bang Dana. Ya. Jadi di situ masuklah orang itu kan, nengok keadaan aku. Rupanya keadaanku udah parah nih. Masih sadar situ, masih sadar. Dalam keadaan 3 jam 4 jam saya nunggu teman-teman datang. Itulah kan, datang cek keadaan. Waduh, rupanya udah parah keadaan. Bos Ribu. Balik lagi ke yang tadi lah kan. Kau ke rumah sakit nih. Jadi apa respon kawan kau yang sama-sama kau ini tinggi? Waduh, kalau gitu kayaknya apa ada orang itu galang donasi, ngasih dana, atau simpen duit ke kau nggak ada? Ada lah Bos Ribu, ada. Ya dari orang-orang pihak yang ikut sama kau itu. Pihak sama aku itu. Jalan yang gitu. rombongan geng motor itu. Ya, yang kan ikut itu. Nah, itulah. Aduh. Kayaknya nggak ada Bos Ribu. Nggak ada galang donasi. Nyesal kali lah kau kayak gitu. Ya, itulah. Nggak ada. Kemana lagi? Nggak ada tanggung jawab mereka kan? Berarti masing-masing gitu. Masing-masing lah. Ya terima resiko sendiri. Iya juga.
Salah kau juga, ya kan? Juga memang. Gak ada utusan dari atasan ya kan yang disuruh ya. Berarti asal-asal aja. Asal aja. Yang penting tampil gitu ya. Wah, jadi setelah datang teman-teman kan di rumah sakit itu, wah, supaya mereka nggak bisa nangani juga harus minta biaya untuk memeriksaannya. Wah, entah kenapa dibela lah, disuruh rujuk ke rumah sakit lain. Rujuk lah. Ya, Karena terlalu mahal gitu. ya, biayanya pun juga agak mahal katanya. Ya minum dulu boy. Kita udah tengok. Minum dulu kita. Jadi kebetulan waktu itu udah nggak bisa lagi ditangani kan karena biayanya juga nggak memungkinkan, nggak sanggup untuk dibayar ya kan. Ya itulah. Ya. Itulah terakhir Abang Iqbar sama Komandan Koramil itu Bang Dana itu ya kan. Nggak apa kan minta tolong juga lah untuk ditangani rupanya nggak bisa juga. Terakhir dirujuk lah ke rumah sakit lain. Bawa lah ke rumah sakit ya kan. Sakit itu itulah. Disitulah ya ditangani ya. Ya, disitulah ditangani. Pokoknya jadi ini pelajaran lah sama kau kan. Pelajaran lah. Itu sampai di rumah sakit Madani itu ditangani sama perawat sama dokter kan. Pas di bius itu aduh sakit kali bos ribu betul. Emang sakit, Jahit. sakit. Habis bius yang sakit. Ya. Biusnya biasa ya. Biasanya biasa. Oh, udah pernah disunat ya. Cuman ini parah bos, ini kepala soalnya kan. Ya ini pun kepala bawah ya. Iya, iya. Sama-sama kepala. Iya, iya. Ah. Jadi itulah, udah siap dijahit. Ya udahlah. Terakhir lihat kawan-kawan juga ya kan. Ya. Yang datang ke yang ngejenguk Tuhan sedih juga lah ya. Gila kawannya kayak gini ya. Lihat kawan kayak gini. Ya walaupun yang kawan yang datang tuh bukan dari ya, kawan bukan dari yang rombongan gitu itu, ya kan. Ya. Tapi alhamdulillah ya kan. Ya, respon keluarga apa jadi ya? Gimana respon keluarga sama kau? Lihat orang tua tuh lah nggak sanggup waktu itu bos Kribo. Aduh, lihat bos cewek kan, lihat orang tua perempuan nangis kan. Sangkanya anaknya udah nggak ada lagi bos ya. Iya. Nah, anaknya masih bisa. Itulah karena mungkin kabar yang Iya, pertama. shock lah langsung. kabar itu. Ya. Pasti tuh. Pasti. Orang tua ya. Orang tua. Jadi itulah pelajaran lah buat jadi pelajaran lah buat aku bos ya kan. Pelajaran lama kau itu. Ya kalau mau ikut lagi itu urusan kau ya kan. Itu memang jadi pribadi aku lah ya kan. Pribadi kau lah Karena itu. selanjutnya untuk kedepannya aku ya kan mau ikut lagi atau enggak. Karena memang geng motor di Medan ini sadis-sadis bos Kribo. Sadis ya. Waduh. Ya, apalagi yang kejadian waktu di hari itu juga kan ada kejadian juga di daerah mana tuh titik kuning itu. Titik Salah, kuning. Bos Bro. Kau juga? Aku enggak lah. Aku Kira kan kau jalan lagi. pemuda ya Memang kan. kau lah tumbalnya berarti kan. Kalau di situ udah mati lah. Aku udah enggak ikut lah mati. aku podcast ini kan. Bahaya kali ya. Bahaya kali. Bahaya kali. Bahaya. Pokoknya di titik kuning itu pakai samurai, pakai kelewang, pakai. Waduh. Nengoknya nyawa sejengkal lah. Tajam-tajam lah ya. Tajam lah. Pukulkannya kepala nancap. Ya, Kena. nancap 160 jahitan lah itu bisa. Kena ya. Tebelah lah boy kalau Ya. 160. Ibaratnya dia belah kelapa, Wih, kelapa iya, lembek ya kan. Iya. Apa enggak bahaya? Tapi ini nggak ada lendirnya ya kan. Nggak ada lendirnya. Iya. Darah yang ada bos. Ya. Kekurangan darah apa enggak mati bos. Bahaya itu bos. Itulah. Jadi pas kau udah balik ke rumah, kan kau nih balik ke rumah, Ya balik ke rumah bro. nggak apalah pikiran kau nggak kurang-kurang seone kan, nggak autis gitu kan, Enggak lah. nggak takutnya kan kepala ya kan Ya. biasanya kan, Agak bahaya ya, agak berbahaya. aku nih di mana ya? Amnesia. Amnesia muda ya. Amnesia muda. Amnesia muda. Enggak ada amnesia bos.
Jangan untuk kurang-kurang sound, mungkinan nggak tahu. Nggak tahu. Ini kayak udah kurang seon ini ya. Ya soalnya untuk ketawa sebenarnya nggak bisa bos, agak Sakit ngilu. ya? Iya agak ngilu. Mau gigit jari malu ya kan? Mau gigit jari malu depan kamera ya. Jadi tahan. Iya jangan malu-malu. Ya nggak malu, cuman kan namanya juga nahan Iya. tawa ini susah, Muka-muka bos. idiot gitu ya, takutnya. Iya iya. Rekam jejak ya, rekam jejak. Aduh. Aduh. Alhamdulillah. Jadi apalah pesan-pesan kau untuk orang-orang kawan-kawan kau entah pihak lawan. Aduh, pesan aku untuk yang ngeroyok, untuk geng-geng motor yang ada di Medan, dan oknum-oknum yang terlibat pada waktu kejadian. Ada yang baik, ada yang nggak baik, ya Manusiawi lah ya. manusiawi lah. Tapi buat geng motornya, pesan dari aku, kalian kurangi lah kejahatan itu, ya kan? Nah, jangan kalian lanjuti kejahatan itu. Ya siapa kali gua kata Ya. nanti ngatur-ngatur ya. Ada aja tuh yang kayak Ya gitu, memang ada aja iya, tuh. cuman kan demi kebaikan orang itu juga, ya kan? Nah, Ya pribadi masing-masing ya, lah pribadi kembali masing-masing ya. lah. Itu kan hanya untuk pesan dari aku aja, ya. Agar Saran yang positif gitu ya ya. positif. Jadi Bagi-bagi. biar jangan ugal-ugalan lagi, biar jangan sok-sok jago lah, soalnya bang jago semua. Ya, Bang Iya bang jago, Aduh. naik kereta, nah, pokoknya banyak lah bang jago waktu itu. Seram. Oh, makan dulu makan. Nanti udah kayak kenyang. gini kau. Udah kenyang tuh. Aduh, Dan ya. aku Masa aku datang ke tempat bos kribo nggak dikasih makan aku. Ya tenang aja aman itu bos Kribo. Mendingan kita udah berbagi cerita di Iya. sini ya kan. Baik cerita sama kawan-kawan. Ya. Pokoknya Kedepannya biar jadi pelajaran lah buat teman-teman semuanya ya kan. ya udahlah. Untuk hari ini ya. Kalau besok-besok lain lagi cerita. Itulah Dan- kronologi dan cerita tunggu yang satu, terjadi tunggu 17 Agustus satu lagi, itu. ya, satu lagi bos. Dan buat kalian yang udah nyerang aku, yang ngebagiin di sosmed, yang kalian bilang aku atau anak apalah itu segala macam, aku belum mati, aku masih hidup. Kalian lihat aku sini, masih sehat. Ya, ini buktinya. Wih. Ya kan? Tahap, Jangan tahap. Biar itu jadi bukti bos, biar orang tuh tahu bahwasannya aku masih sehat-sehat aja di sini ya kan. Nah, kalian tengok ini baik-baik. Udahlah, sampai jumpa lagi di lain hari. Mungkin ada korban lagi ya kan. Kita tunggu aja ya kan. Kita tampungi ya kan. Nah. Iya, kita interview lah dia. Kita uli-uli semuanya. Aduh. Udah pokoknya kau jangan jadi autis lah. Udah. Udah weh.